kau. Tenang baik, pagi kami datang. Ya, baik. Terima kasih baik. Silakan selanjutnya Kiai Haji Dr. Salahuddin MA. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba dulu ini, kok nggak belum bergerak ini? Hah? Udah kelihatan. Tapi kenapa nggak bergerak ya kalau nanti pas mau berikutnya? Salah kali ya saya satunya ya. Sebentar dulu. Ini kali ya. Kalau yang gerak PPT kayak jangan PDF. Ah, ini ya. Ini ya. Ya. Type. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden atau Ketua Umum kita, Kiai Haji Dr. Muhammad Sadari, Sarjana Hukum Islam, Magister Syariah Islam, seluruh para pengurus, sahabat-sahabat, para dosen, dan wabil khusus Umi Qari'ah, semoga Allah kasih kesabaran, ketabahan, dan kuat, dan terus bisa melanjutkan perjuangan almarhum. Para dosen yang saya hormati, sahabat-sahabat, alhamdulillahilladzi anzala kitaban dha qadarin ala nabiyyin dhi qadarin fi lailatul qadri li ummatin laha indallahi qadrun azimun. Wassalatu wassalamu ala nuril bayan wa lisanit tibyan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa nahnu al-an fi haflatin nuzul Qur'an li naili lailatul qadri rahmatan lil alamin. Ramadan karim wa kullu sanah wa antum tayyibun ayyul ahbab al-mustami'un al-kiram. Para sahabat-sahabat dosen yang saya hormati, hari ini kita merayakan nuzul Quran untuk menggapai malam Lailatul Qadar sebagai rahmatan lil alamin. Teman-teman yang berbahagia, di antara kasih sayang dan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, beliau selalu ingin sekali memberikan hal yang terbaik, yang penuh dengan keberkahan untuk kita semuanya. Karena beliau kita anggap sebagai orang tua kita yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, memiliki sifat yang sangat mulia yang Allah gambarkan, harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Karenanya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan amal-amal orang-orang yang sebelum kita. Dalam catatan amal mereka di bawah singgasana arasy Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau melihatnya bil aini nuraniyah, dengan mata nuraniyahnya yang telah Allah berikan kepadanya. Dan ketika itu Allah perlihatkan kepada beliau, jalasa ma ashabihi wa qala lahum. Rasulullah duduk bersama para sahabat dan berkata,
Ra'aitul yawma arba'ata min anbiya'i Bani Israel. Hari ini aku melihat ada 4 nabi-nabi Bani Israel. Dan setiap orang di antara mereka memiliki amal selama 80 tahun. Dan mereka belum pernah maksiat kepada Allah sekejap mata pun. Kehidupannya seluruh bermuatan ibadah kepada Allah. La yujadu fiha ma'siyah wahidah. Tidak ada satu pun maksiat dalam hidupnya. Mendengar cerita ini, fata'ajjabu. Para sahabat semuanya terheran-heran. Subhanallah, 80 tahun hidup semuanya berisi ibadah semuanya. Kemudian Nabi juga melanjutkan ceritanya. Dan aku dapatkan ada seseorang dari Bani Israel yang berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Artinya setiap bulan selalu perang, menyandang senjata di jalan Allah. Mendengar cerita ini pun para sahabat ta'ajjaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadhu yabkun, sampai mereka menangis semuanya. Lalu berkata kepada baginda Rasul, "Madan buna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa dosa kami ya Rasul? Innana fi akhir zaman wa amaruna qalilah." Kami semuanya berada di akhir zaman. Artinya orang-orang yang belakangan. Tetapi umur kita semuanya pendek. Kata Nabi, umur umat Rasulullah baina sitin wa sabin, antara 60 ke 70. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat hazanu haznan syadidan, bersedih, kemudian beliau segera, ya, dengan hatinya yang sangat lembut, yang sangat sayang kepada umatnya, segera menghubungi, ya, mengirim surat cepat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, "Ya Rabb, ja'alta ummati aqsaral umam a'maran wa aqalluha a'malan." Ya Rabb, Kau jadikan umatku umat yang paling pendek umurnya dan amalnya sedikit. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti itu, lalu Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada Rasul dan mengatakan, "Absyir Muhammad, bergembiralah Anda. Wa basyir ummataka, dan berilah berita gembira kepada umatmu. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadamu, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketika Rasulullah berdoa kepada Allah, Allah turunkan surat ini. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Tahukah Anda apa itu malam yang mulia? Malam yang mulia adalah malam, ya, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saat itu malam itu turun para malaikat-malaikat di bawah pimpinan yang paling luar biasa, Jibril alaihissalam. Turun pada malam itu dengan izin Allah dan menyelesaikan semua perkara-perkara, permasalahan-permasalahan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Saat itu suasana terasa aman, sejuk, nyaman dari mulai malam sampai menjelang pagi hari. Teman-teman yang berbahagia, sedikit kita angkat tentang mana-mana yang ada dalam ayat tersebut. Ya, tentang kata-kata bi anzalnahu. Artinya kami turunkan Al-Qur'an. Kami turunkan Al-Qur'an jumlatan minal lauhil mahfuz. Secara sudah langsung satu mushaf dari lauhil mahfuz ila samai dunia. Kemudian setelah itu barulah turun berangsur-angsur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir mengatakan, beliau menukil dari Ibnu Abbas sebagai turjatul jamal, turjatul Quran, mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu Al-Qur'an, satu mushaf dari Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah minas sama'i dunya. Kemudian barulah turun secara mufassalan
secara terperinci bihasabil waqa'i, menurut kejadian-kejadian. Maka ada yang namanya asbabun nuzul, daripada turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Dan itu terjadi selama 23 sanatan, selama 23 tahun pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang berbahagia, apa esensi Lailatul Qadar? Kita akan melihat di sini ya tentang Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan Lailatul Qadri, ada yang mengatakan Lailatul Qadari. Punya makna yang sedikit berbeda. Kalau kita baca ya penjelasannya Lailatul Qadri bi fathil qaf. Qafnya kita baca qa ya, kemudian wa iskanid dal. Huruf dal ini baca sukun. Qad ya. Ini sekarang pertama qadri, nanti ada lagi qadari. Apa arti daripada malam Lailatul Qadri? Artinya ada malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang punya makanah, kedudukan, bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah salah satu malam yang ada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Malam Lailatul Qadar ini adalah malam di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan sebuah gambaran ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam surah Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian dinamakan juga li'azimi qadriha, karena kebesaran kemuliaannya. Memiliki kemuliaan yang sangat besar. Karena Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Bi'annaha khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana Allah mengatakan, "Inna anzalnahu." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadri, pada malam yang penuh istimewa, pada malam yang memiliki kemuliaan. Wa kana inzalul Quran fiha jumlatan wahidah ila Baitul Izzah. Nah, pada saat itu tuh turunnya masih satu mushaf ke Baitul Izzah, ya. Tsumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu baru turun secara terperinci bihala hasabil waqa'i, menurut kejadian-kejadian ya, selama 23 tahun kepada baginda Rasulullah. Kemudian malam Lailatul Qadar adalah malam khususiyat yang Allah khususkan, Allah istimewakan untuk umat baginda Rasul. Wa yadullu lidzalika aidan athal Imam Malik min hadits Anas radhiyallahu anhu. Dan untuk menunjukkan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini, Imam Malik ya mengatakan, "Anallaha wahaba li ummati Lailatul Qadri." Sesungguhnya Allah memberikan kepada umatku ya apa? Satu malam yang sangat mulia. Walam yu'tiha man kana qablahum, dan belum pernah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi, subhanallah, kita punya malam yang kita nanti-nantikan nanti ya. Sekarang kita berada tanggal berapa nih? Sudah di malam ke-18, 19, 20. Masuk kita mulai ya, masuk ke mulai asl awakhir. Jamaah yang berbahagia, kemudian esensi daripada malam Lailatul Qadar. Istilah dalam kata Lailatul Qadar ini itu terbagi dua bagian. Yang pertama ya al-lailah, dan dikenal dengan punya makna al-waktu, waktu. Malam itu pengertian adalah waktu yang memanjang sejak matahari terbenam sampai matahari terbit. Adapun kata yang kedua al-qadri, Lailatul Qadri, kan itu dua kata tuh. Ya. Sementara makna qadar di sini qad ta'addadat aqwalul fuqaha.
Para ulama banyak memberikan pendapat-pendapat, memberikan penjelasan-penjelasan tentang maksud daripada kata al-qadri. Ya, tentunya semuanya bersandar kepada sebagian dalil-dalil. Ya, di antaranya firman Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Kemudian maksud di sini dengan kata qadar adalah at-tasyrif, kemuliaan, at-ta'zim, keagungan. Wa hiya lailatu dzati qadrin, malam yang memiliki kemuliaan. Kenapa? Karena turunnya Al-Qur'an, turunnya malaikat pada malam Lailatul Qadar, dan juga turunnya rahmat-rahmat Allah dan keberkahan-keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, sedikit saya tambahkan, pernah suatu saat baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sepanjang Anda berkhidmat kepada Allah, kapan dan di mana Allah menurunkan rahmatnya yang begitu besarnya? Apakah Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya memang, di malam Lailatul Qadar Allah turunkan rahmatnya Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Tetapi ya, rahmat yang paling besar Allah turunkan, setahu saya," kata Jibril, "adalah ketika terjadi perang Badar. Perang yang sangat hebat, dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Allah turunkan pertama 1000 malaikat, 3000 malaikat, 5000 malaikat. Makanya bulan Ramadan bukannya bulan orang malas, bukannya bulan orang yang culas, bukannya bulan kita tarkul amal, meninggalkan pekerjaan. Tapi bulan Ramadan syahrul ma'rakah, bulan perjuangan, syahrul kifah, bulan perjuangan, syahrul ma'rakah, bulan peperangan, ya, dan syahrul intisarat, dan bulan kemenangan-kemenangan. Kita saksikan dalam sejarah banyak kemenangan-kemenangan diraih oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Di antaranya perang Badar, Fathul Mekah, Fathul Andalusia, dan lain sebagainya. Jamaah yang berbahagia, kemudian ada makna lain daripada makna ini, bimana at-tadyiq, sempit. Ya. Apa maksudnya nih? Ya, li'annal arda, katanya, wal maksud huna anna at-tadyiq fi hadhihi lailah wa ikhfa'uha. Ada juga bimana Allah tutupin tuh, nggak ada yang tahu tanggal berapa pasnya malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian ada juga punya makna bahwa dunia ini terasa sempit. Kenapa? Karena seluruh malaikat turun semuanya ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar. Di bawah pimpinan jenderalnya malaikat Jibril alaihissalam. Kalau kita baca surat Al-Mursalat tuh luar biasa tuh, berbicara tentang malaikat-malaikat yang turun berbondong-bondong ke muka bumi ini. Ya, menawarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan mendapatkan malam Lailatul Qadar nanti. Jamaah yang berbahagia. Kemudian kalau kita baca, dia bukannya disukunkan tapi difatahkan, ya. Katanya wa min ma'anihi, dan di antara maknanya juga annal qadara bi fathid dal. Kita baca qadar, Lailatul Qadari. Jadi pertama qadri disukunkan, ini qadari. Ya. Ini merupakan salah satu sinonim dari pemahaman al-qada, ketentuan. Malam ketentuan, malam keputusan. Sebagian ulama mengatakan makna ya ini karena para malaikat pada malam ini mereka menulis takdir-takdir rezeki, ajal, ya, untuk kita semuanya. Oleh karenanya ulama mengatakan malam nisfu Sya'ban adalah malam muqaddimah, malam pengantar kita menuju malam Lailatul Qadar. Jadi ada pembahasan bagaimana kita menyiapkan hati kita agar kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Jamaah yang berbahagia, secara mendalam kita sadari
seluruh lafaz kata-kata tidak akan mampu membahas, menceritakan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar yang begitu besarnya. Innal ladzi ya'lamu dzalik huwallahi ta'ala wahda. Yang tahu sebenar-benarnya esensi yang sangat besar, yang sangat dalam tentang Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba memahami tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya, yang dikatakan malam yang khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Waqad nawwaha Allah taala bi fadli hadhil lailah bi syarafiha wa bi sumuwiha. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kemuliaan malam nisfu Syaban, keluhurannya, ketinggiannya. Dan daripada satu sisi fenomena kemuliaannya, di mana Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Ai hadhihi laila afdal, bahwa malam ini lebih afdal daripada 1000 bulan. Sebabnya apa? Sebabnya Al-Qur'an yang mulia diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sebab yang kedua, annal ibadata fiha aktsaru thawaban, bahwa ibadah kita nanti bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu aktsaru thawaban, pahalanya Allah kasih lebih banyak lagi. Wa a'zamu qabulan, dan Allah banyak Allah terima, Allah kabulkan. Dan itu hanya berada pada bulan Ramadan dan tidak ada di dalam bulan-bulan yang lainnya. Kemudian keberkahannya juga wal amalu qalil qad yufaddil amal katsir. Amal kita yang sedikit, yang kecil, ya, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar menjadi besar. Kenapa? Bi barakatiz zamani wal makan, karena keberkahan waktu dan tempat dan keikhlasan niat serta husnul ada. Ini paling bagus ya tentang kajian husnul ada. Apa tuh? Performance-nya. Kita lakukan sebuah ibadah dengan sebaik-baiknya. Contoh misalnya pemain bola, kiper, sudah latihan begitu hebatnya, bagusnya, bagaimana jatuhnya, bagaimana nangkep bola, bagaimana ninju bola. Yaitu latihan sekian lamanya, kemudian yang dituntutnya pada waktu dia benar-benar menjadi kiper. Apakah ditunaikan dengan sebaik-baiknya? Kita juga dengan puasa, sudah tahu ilmu puasa. Ada puasa orang awam, ada puasa ulama, ada puasa para arif billah, ada puasa muqarrabin, ada puasa muhibbin, yang tentunya punya tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Nah, kita sudah tahu ilmunya, syurutnya, semuanya. Nah, bagaimana kita dari mulai imsak sampai menjelang berbuka, apakah kita jalani ibadah puasa kita ini dengan sebaik-baiknya? Apakah kita masih masuk dalam kategori orang awam yang dikatakan baginda Rasul, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa kagak dapat apa-apaan, hanya dapat lapar dan haus. Dan Allah juga kagak punya keperluan pada orang-orang yang puasa hanya menahan lapar dan haus, sementara matanya kagak puasa, mulutnya kagak puasa, anggota tubuhnya kagak puasa, hatinya kagak puasa. Jamaah yang berbahagia. Kemudian malam Lailatul Qadar dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Subhanallah, coba. Kita punya amal ibadah senilai 83 tahun 4 bulan. Wa kullu man yukrimuhullah, dan semua orang yang Allah muliakan, ya, dia bisa menghidupkan malam itu dengan sebaik-baiknya. Dan kita nanti dikasih cek oleh Allah tuh, cek nih apa? Bi annahu abadallaha ibadatan maqbulah lailaha qiyamun wa naharaha siyamun. Kita dikasih cek oleh Allah, ya, dikasih memo lah, bahwa orang ini orang ibadahnya diterima oleh Allah, malamnya dia qiyam, bukan hanya tarawih, ya, siangnya dia puasa. Jamaah yang berbahagia, saya angkat sedikit bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar haus, malamnya tarawih, tapi ada ruhaniyat yang harus kita hidupkan, seperti baca Quran, sedekah,
Kita paham afdhalus sedekah fi Ramadan, i'tikaf, berangkat umroh di Ramadan kalau ada rezeki, banyak baca selawat, qiyamul lail dan sebagainya. Itu merupakan ruhaniyat yang harus juga kita hidupkan selain kita tarawih dan selain kita menahan lapar dan haus. Jamaah yang berbahagia, kalau kita pelihara ya dalam 1 tahun ini, maka umur kita bertambah 83 tahun 4 bulan. Semuanya isinya ketaatan kepada Allah. Ditambah lagi kita hidupkannya itu pas berada di malam yang mulia, di mana Nabi mengatakan, man ahya lailatal qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah hapusin, Allah maafkan seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Tughfaru lahu jami'u dzunub, diampuni baginya semua dosa-dosa, min ajli, karena dia apa? Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, berarti nanti kita harus tahu kapan tuh malam Lailatul Qadar, ya. Kemudian juga malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, ya, dikatakan pada malam ini juga, ya, li'annal asya tuqaddir fiha, semuanya itu akan ditakdirkan, diputuskan, sebagaimana firman Allah, fiha yufraku kullu amrin hakim, segala urusan semuanya diberesin tuh, sipulan. Mudah-mudahan kita tercatat semuanya baik semuanya dan mendapatkan keberkahan Ramadan. Wa taqdirullah in kana sabiqan, dan takdir Allah meskipun sudah lewat, sudah ya terdahulu, lakinnahu yazhar lil malaikah fi tilkal lailah, tapi kita bisa lihat malaikat mulai mencatat lagi hal-hal yang terbaru, takdir terbaru ya untuk kita semuanya pada malam Lailatul Qadar nanti. Wa ala hadza yajuzu fathud dal, ya. Oleh karena itu boleh kita membacanya dalnya dikasih fathah Lailatul Qadari. Yuqal qaddarullahul asya, artinya Allah mentakdirkan, memutuskan segala macam perkara, qadaran. Jadi bisa dibaca dengan 2 bunyi. Pertama qadran, wal juga qadaran. Lughatan ini punya 2 ungkapan, 2 bahasa. Seperti kata nahara dan naharun, siang hari, ya. Jamaah yang berbahagia yang kedua, dengan ya malam ini dikatakan mulia juga dengan izin Allah, Jibril dan seluruh malaikat turun pada malam itu. Tsumma dzakara subhanahu ba'da dzalika mayyizatan ukhra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah yang pertama tadi, yang kedua menyebutkan juga keistimewaan malam yang penuh berkah ini. Apa? Malaikat di bawah pimpinan malaikat Jibril sebagai jenderalnya turun semuanya ke muka bumi. Dan kata ruh di sini maksudnya adalah malaikat Jibril. Disebutkan bi khususihi ba'dal malaikah, tatanazzalul malaikah, kan disebut kata malaikat dulu. Ya, ini namanya min babi dzikril khas ba'dal am. Nah, disebutnya yang umum dulu baru yang khusus. Apa? Limazidil fadl, karena punya kelebihan keutamaannya. Waqtisasuhu bi umurin la yusyariku fiha ghairuhu. Dan juga sebagai khusus, kagak ada yang bisa menggantikan kedudukan malaikat Jibril sebagai pimpinan malaikat-malaikat. Ya. Ai wa min mazai hadhil lailal mubarakah. Artinya di antara keistimewaan malam yang penuh berkah ini, sesungguhnya para malaikat di bawah pimpinan mereka Jibril turun secara berbondong-bondong ke muka bumi ini, semuanya dengan izin Allah. Wa hum jami'an innama yanziluna min ajli kulli amri minal umur. Mereka turun ya semata-mata untuk membereskan seluruh perkara-perkara urusan-urusan kita semuanya. Ya, allati yuridullahu taala iblaghaha, yang Allah inginkan itu disampaikan kepada umat kepada kita, kepada hamba-hambanya. Wa min ajli nasil barakat allati tahuffuhum, dan juga karena apa? Allah ingin menyebarkan keberkahan-keberkahan kepada kita umat manusia. Fanuzuluhum fi tilkal lailah, maka turunnya para malaikat bersama jenderalnya malaikat Jibril yadullu ala syarafiha, menunjukkan kemuliaan malam Lailatul Qadar,
wa ala rahmatillahi ta'ala, dan juga merupakan bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Gitu ya. Ini ada cerita bagaimana mereka turun. Jadi mereka turun bareng-bareng di bawah pimpinan Jibril. Turun pertama dulu kemana? Ke Ka'bah. Itu bawa seperti bendera hijau. Lalu turun lagi kemana? Ke Masjid Rasul Nabawi. Kemudian ke Masjid Baitul Maqdis. Nah, ya, kita berdoa ya sedikit. Semoga perjuangan saudara-saudara kita di Palestina membebaskan Baitul Maqdis dan kemerdekaan Palestina. Semoga di bulan Ramadan al-ijabah, karena kita berhutang budi kepada Palestina. Mereka adalah negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah itu, yajma'uhum yuwazzi'uhum ala hasbi khutut. Baru dah para malaikat membagi-bagi tuh, tergantung apa? Planning perjalanannya. Semuanya di-planning oleh Allah. Ya. Untuk apa? Fayu'ti likulli wahidin khatul sayr. Semuanya diberikan. Nih, Anda pergi ke sono, ke sini, sampai salam dari Allah. Ya. Keberkahan, keselamatan. Nah, jamaah yang berbahagia. Kemudian kemuliaan yang berikutnya, malaikat turun untuk mengatur segala urusan kita semuanya. Faisallimuna ala kulli qaimin. Ya, diserahkan kepada orang yang melaksanakan ibadah, yang sedang duduk, yang sholat, yang berzikir. Kemudian malaikat memberikan salam, menyalamin kita semuanya. Dan mengaminkan doa-doa kita sampai matahari terbit. Ya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Orang-orang yang mujtahidin, sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Kita bertanya nih jamaah, mudah-mudahan sudah pada khatam Quran, ya. Jangan sampai nggak sama sekali kita pegang Quran. Saya mendukung banget itu Pak Ketua sejak awal Ramadan menggelar ya bacaan Al-Quran. Ini subhanallah mudah-mudahan menjadi amal solehnya. Dan kita harus cinta Al-Quran. Siapa orang pengen bahagia di dunia, fa'alahi bil Quran. Pengen bahagia di akhirat, fa'alahi bil Quran. Pengen bahagia semuanya, fa'alahi bil Quran. Jamaah yang berbahagia, orang-orang yang ibadahnya rajin adalah orang-orang yang saffat anfusuhum, jiwanya bersih. Ya, nah, inilah yang Allah inginkan. Illa man atallaha biqalbin salim, datang kepada Allah dengan hati yang sangat bersih. Inilah yang paling penting. Semua kita berupaya membersihkan hati kita pada malam ini. Sebetulnya bukan malam ini. Ya, saya mengisi sebelum-sebelumnya ya mengarahkan jamaah dari bulan Sya'ban, kita sudah siapkan hati kita agar bersih. Karena hati yang bersih itulah yang tidak ada kedengkian, kebencian, marah, emosi kepada sesama kita. Akan Allah turunkan rahmat dan akan Allah berikan nafahat-nafahat ilahiyah, asrar anwariyah dan ulum al-ilahiyah. Allah berikan kepada dada-dada kita sebagai nikmat-nikmat yang bersifat ma'nawiyah. Kita paham ada nikmat zahiriyah, lawannya batiniyah. Ada nikmat ukhrawiyah, lawannya dunyawiyah. Ada nikmat yang bakiyah, lawannya faniyah. Ada nikmat yang ma'nawiyah, lawannya hesiyah. Nah, ilmu, cahaya, bimbingan, ketenangan hati, bisa membedakan mana yang baik, yang mana yang buruk. Itu adalah ilmu-ilmu, nikmat-nikmat yang bersifat ma'nawiyah. Ya. Wa min ajli dzalika, dan karena itulah summiyat Lailatul Qadri. Mohon maaf itu salah sedikit tulis. Summiyat Lailatul Qadri, dinamakan malam Lailatul Qadar karena para malaikat ini ya laha qadrun, memiliki kemuliaan, turun kepada orang-orang mukmin ya, dan bagi mereka kemuliaan pada malam Lailatul Qadar, malam yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang berikutnya yang ketiga ya, saat itu salah satu tandanya juga ini termasuk terasakan ya, salamun hiya hatta matla'il fajar. Bayanun limaziyati tsalisah, keterangan ya menjelaskan tentang kemuliaannya. Ya, kelebihannya yang ketiga daripada keistimewaan-keistimewaan malam Lailatul Qadar, yaitu al-lailatu
yaziluha wa yasmuluha as-salamul mustamar. Terasa malam Lailatul Qadar itu terasa sejuk, udaranya enak, tenang, ya. Pada malam itu kita beribadah, ya, sampai pagi terasa enak banget. Dikatakan ya hiya salimatun min kulli adza, malamnya orang terbebas dari segala macam kejahatan, penyakit, kejelekan. Ya. Semuanya ibadah dengan enak, nyaman. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Dia juga dikatakan malam yang khaliyah, malam yang sepi, kosong, minasyar, dari kejahatan. Wal adza, daripada keburukan, kejahatan, keburukan. Dan malam yang kita banyak beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Malam semua orang diberikan keselamatan daripada azab. Fahiya salamun kulluha, semuanya adalah kedamaian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita paham dunia ini ya merupakan salah satu pilar keberhasilan adalah ketenangan, kedamaian. Kita sudah selesai pilpres, tapi masih ada sambungan-sambungannya. Tapi kita ingin negara kita ini apa? Aman, nyaman. Kalau kita kagak nyaman, enggak seperti di Palestina, berat kita untuk mengadakan acara-acara seperti ini. Jamaah, kemudian ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Ya, kapan sih sebetulnya malam Lailatul Qadar itu? Kapan? Ta'yinu Lailatul Qadri. Ya, tanda-tandanya nih menentukan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu Lailatul Qadar, ya, di antara malam-malam bulan Ramadan itu sirran. Artinya sir, enggak ada yang tahu pasnya kapan. Kenapa? Haitsu lam yarid, karena kagak ada di Al-Qur'an, di sunnah menentukan bahwa malam Lailatul Qadar pada tanggal sekian. Di bulan Ramadan kagak ada. Ya, secara pasti enggak ada. Apa hikmahnya? Agar kita ibadahnya semakin getol, semakin giat. Bagaimana Nabi di 10 hari terakhir? Bukannya nambah letoy, nambah lemes, tapi tambah semangat. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Dibangunin juga semua keluarganya untuk betul-betul beribadah kepada Allah. Di 20 hari, dari tanggal 1 20, Nabi ada tidurnya dan ibadahnya. Tapi sudah 10 terakhir, bahkan i'tazilin nisa, ditinggalin istrinya. Nabi i'tikaf. Ya, ibadahnya diperkuat. Ya, nah itu juga menjadi contoh buat kita nanti. Kita masuk ke 10 terakhir. Nah, mari sama-sama kita tambah semangat lagi ibadahnya. Jamaah yang berbahagia. Waqad uttufiqa ala anna hadhil laila, telah disepakati bahwa malam Lailatul Qadar itu berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan malam itu adalah salah satu malam witir, dari malam yang ganjil. Ya, dan ulama semuanya sepakat apakah itu ada di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Dan Rasul mengatakan inni ra'aitu Lailatul Qadri. Sebetulnya saya pernah, ya, artinya saya tahu tuh malam Lailatul Qadar. Summa unsituha, kemudian aku dilupakan oleh Allah. Jadi Nabi sebetulnya pengen menceritakan sama sahabat. Tahu-tahu Nabi lihat ada 2 orang yang sedang ribut. Nabi jadi uplak tuh ngurusin, mendamain mereka. Jadi Nabi Allah lupakan tuh. Faltamisuha, maka carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan atau di tanggal-tanggal yang ganjil. Sebagaimana juga diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man kana mutaharriha", barang siapa yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, falyataharraha, maka carilah malam Lailatul Qadar Lailatas Sabi' wal Ishrun. Nah, di sini sebutin Nabi, carilah di malam ke-27. Nanti ada beberapa istilah-istilahnya, alasan-alasan kenapa lebih condong di malam 27. Ya, usaha sahabat memberikan komentar-komentar. Kemudian sedikit kita tambah juga tentang tanda-tandanya. Ya, salah satu tandanya kita dapatkan yang masyhur bahwa di malam 27 itu nanti kondisinya, ya, dan malam itu sebenarnya khairun muhaddada, juga bukan malam yang ditentukan banget, ya.
Tetapi sahabat banyak berpendapat di tanggal 20. Waqad ruwau fi alamat, ya telah diriwayatkan tanda-tandanya bahwa malam itu malam yang mu'tadilah, malam yang tadi ya kagak panas, kagak dingin tuh. La haratan wala baridah, artinya nyaman itu. Kalau kita pakai AC udaranya berapa? Udaranya yang ini ya, 20 ya. 20 dingin, kedinginan enggak tuh? Ya. Wa anna syamsa fi sabihatiha takunu bayda. Dan matahari di pagi hari itu kelihatannya putih, la syu'alah, kagak ada sinarnya, jadi enggak terasa panas. Nah, ini hikmahnya, wa qad akhfallahu ta'ala mau'ida hadhil lailal mubarakah. Allah sengaja menutupi ya waktu yang tepat malam yang penuh berkah ini kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyajtahidal muslimuna fil ibadah, agar orang muslim ibadahnya tambah sungguh-sungguh di setiap malam-malam bulan Ramadan, tam'an, semata-mata ingin banget ya fi idrakiha, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jamaah berbahagia, di sini saya akan mengangkat kenapa ulama lebih banyak menentukan pada tanggal 27. Karena pernah terjadi musyawarah besar. Ketika sahabat Rasulullah ihtara, bingung. Ini tanggal berapa ya malam Lailatul Qadar? Sayyidina Umar dengan cerdasnya dikatakan kalau ada nabi setelahku adalah Umar, rajulun mulham, mengumpulkan para sahabat ya, mu'tamaran, diadakan sebuah musyawarah besar. Lalu Sayyidina Umar berkata, kullu ladzi sami'a ayya amrin an Lailatul Qadar yahdur. Siapa saja yang pernah mendengar sesuatu tentang malam Lailatul Qadar dari Rasulullah, hendaknya hadir pada malam pertemuan itu. Datanglah para sahabat semuanya. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, faqala li Rasulullah pernah berkata kepadaku, waqad uritu hadhil lailah, aku pernah dikasih tahu malam Lailatul Qadar itu, kemudian aku dilupakan oleh Allah. Fabtaghuha fil asr awakhir, maka carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Wabtaghuha fi kulli witrin, dan carilah malam Lailatul Qadar itu di setiap tanggal-tanggal yang ganjil. Kemudian wa qad ayatuni asjudu fi ma'in wa tinin. Aku juga pernah melihat Nabi itu sujud ya di air dan tanah. Fastahalatis sama'u fi tilka al-lailah famtarat. Jadi jamaah sekalian, ini ceritanya. Dulu masjid Nabi kan itu masih pakai apa tuh? Pelepah-pelepah, korma begitu. Ketika hujan ya bocor gitu. Dan belum ada lantai ubin. Maka Nabi ketika itu sholat ya kena air, lalu juga wajahnya itu kena tanah. Nah, itu dikatakan walam yakun di Masjid Rasul saqafun. Saat itu Masjid Nabawi, Masjid Nabi belum ada atapnya. Kalau sekarang kan luar biasa cakep banget ya. Kemudian apa? Fadhahabtu li sholati mahu lailata 21. Aku pergi sholat bersama Nabi pada malam 21. Famtartis sama, langit ya, kemudian hujan turun. Fawajadtu ala wajhi Rasul, aku lihat wajahnya Rasul dan orang-orang yang sholat ada asar air dan tanah. Dan dia mengatakan fa'alimtu annaha lailatu 21. Saya tahu betul ya bahwa malam itu adalah malam ke-21. Nah, ini pertama dan mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar mungkin di malam 21. Kemudian Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu juga memberikan pendapat begini. Ya Rasul, ta'lamu anni askunu ba'idan fi sahara. Engkau tahu kan, saya tinggalnya jauh di mana? Di padang pasir. Wala astati an atiya kulla lailatin li salati ma'ak. Saya enggak mampu salat setiap malam bersamamu. Tolong dong tunjukkan malam Lailatul Qadar itu malam apa agar saya bisa menghidupkannya. Apa kata Nabi? Ta'al fi lailati 23. Datang ya nanti di malam tanggal 23. Ya. Fakana yahduru yaumul itsnain wa 20. Lalu beliau hadir tuh tanggal 22, udah datang tuh. Ya, udah mulai datang salat asar, terus maghrib, isya, sampai ikut semuanya. Kemudian beliau mengatakan apa?
fa inna beliau berpendapat mungkin malam itu di tanggal 23. Kemudian berikutnya lagi ada pendapat dari Ubay bin Ka'ab. Beliau melihat, saya berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27. Kata Sayyidina Umar, mana dalilnya? Ente argumen begitu. Kita ngomong harus ada dalilnya ya. Apalagi para dosen harus ada bukti, fakta, data. Qala lahu, katanya, indama, ketika kita membaca surah Al-Qadar, kita temukan itu jumlah kalimatnya ada 30 kalimat. Nanti Bapak Ibu coba hitung. Inna anzalnahu fi lailatul, terus sampai terakhir. Itu kalau dihitung, itu ada 30 kalimat. Apa sih kalimat itu? Kalimat adalah kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalimat adalah kumpulan huruf-huruf hijaiyah. Paling sedikit 1 huruf, paling banyak 7 huruf. Contohnya di sini ada kata-kata ayam. Berarti itu hamzah, ya, alif, mim. Berarti kata ayam, kalimat ayam terdiri dari 4 huruf. Ya, begitu ya. Paham lah ibu semua, insyaallah jamaah. Jadi wa najidu adada kalimatiha tsalat. Kita dapatkan ya jumlah kalimat dalam surah Qadar ini ada 30 kalimat. Bi'ada di ayyami syahr, sejumlah hari-hari dalam sebulan. Kemudian dalam kata salamun hiya hatta matla'il fajar, fa indama ta'ti inda kalimati hiya, ketika kita datang ya pas sampai kata-kata hiya, tajiduha raqmu 27. Kita akan mendapatkan itu pas banget nomor 27. Itu argumen yang pertama. Wa dalilu tsani, dan argumen yang kedua, dalil yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala karrara, mengulang-ulang kata kalimat Lailatul Qadar itu sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, 2. Lailatul Qadar, 3. Betul kan? Ya, jadi dalam surat Al-Qadar itu ada 3 kali pengulangan kata Lailatul Qadar. Wa adadu hurufiha 9. Dan kalau Bapak Ibu hitung huruf-hurufnya itu, Lailatul Qadar itu ada berapa? Ada 9 huruf. Ya, thulathiyah fi 9. Nah, 3 kali 9 berapa? 27. Itu 27. Hitung tuh. Lailah 1 2 3 4. Al-Qadar 5, jadi 9. 9 kali 3 jadi berapa? 27. Nah, ini pendapat yang kedua mengatakan lebih tepat memang itu Lailatul Qadar pada malam 27. Kemudian ketika itu Sayyidina Umar melihat kepada Ibnu Abbas. Ya, kepada Abdullah bin Abbas. Berarti ini sepupunya ya. Wa kana tiflan saghiran, pada saat itu beliau masih anak-anak. Tetapi dia adalah orang yang didoakan Nabi dengan doa Nabi, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Nah, ini para Bapak Ibu, para dosen, sahabat, kalau ketemu anak-anak atau anak kita, saudara, ini doakan seperti ini nih. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Doakan seperti itu. Mudah-mudahan anak kita pintar, cerdas seperti cerdasnya Abdullah bin Abbas, ya. Faqala lahu, kata Sayyidina Umar, ya, Abbas, lima lam tatakallam ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kenapa Anda tidak berpendapat, tidak ngomong, kenapa diam aja? Faqala lahu ya Amirul Mukminin, kemudian beliau berkata, nadhartu fi kitabillah, saya melihat dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawajadtu anna as-sab'a yughlibu 'alaiha. Aku melihat bahwa angka 7 itu mendominasi banyak banget dalam Al-Quran, dalam sunnah-sunnah. Contohnya katanya, khalaqal insana min sab'in. Allah ciptakan manusia dari 7. Walaqad khalaqnal insana min sulalah min tin. 1, dari sadipati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfah. Kedua dari nutfah. Apa nutfah tuh? Air mani. Ya. Ketiga, tsumma khalaqnahu nutfatan 'alaqah. Kemudian dia segumpal darah. Kemudian dari alaqah jadi mudghah, dia daging. Kemudian dari mudghah idham, di tulang. Fakasawna al-'idhama. Kemudian dari tulang itu jadi apa? Dibungkus dengan lahman. Nah, ya. Bapak Ibu hitung semuanya ada 7 tuh dalam penciptaan manusia.
Wahaulai sabun. Ya. Mereka itu 7. Wa Rasul amarona, dan Rasul juga memerintahkan kita sujud ya atas 7 anggota tubuh kita katanya. Wa qala umirtu an asjuda ala sab'ati azam. Aku diperintahkan sujud atas 7 anggota tubuh. Ya al-yadain 2 tangan. Wa rukbatain 2 lutut. Wal qadamin 2 kaki. Ya, kaki kanan kiri kan. Wal wajhu dan wajah. Ada 7 tuh. Ima fihi al-anfu, di dalam wajah termasuk juga hidung. Kenapa? Karena hidung itu harus nempel ke bumi. Bapak Ibu sujud, yang nempel hanya jidatnya doang, hidungnya kagak nempel, berarti sujudnya kurang sempurna. Kemudian beliau juga berkata kepada Sayyidina Umar, as-samawatu 7 lapis langit, wal ardin 7 lapis bumi. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali juga. Tawaf seputar Ka'bah 7 kali juga. Wa ana ara annaha lailatus sabi', dan aku berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Kemudian Sayyidina Umar memberikan komentar, ma ra'aitu fatawa faqafiqahu, aku belum pernah melihat seorang pemuda yang tepat banget pemahamannya sebagaimana yang aku dengar dari Rasulullah SAW kecuali anak ini. Artinya memang Abdullah bin Abbas ini juga dikatakan turjumatul Quran gitu. Maka ada tafsir Ibnu Abbas ya. Wa min ajli dzalik, karena inilah ajmal a'immah, para tokoh-tokoh ulama-ulama berpendapat annal lailata hiya lailatus sabi' wal 20, bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Nah, kemudian bagaimana nih ya kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Bagaimana kondisi Nabi pada 10 hari terakhir? Kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam. Ada kita contoh jamaah sekalian, ya 3 hari lagi kita masuk nih. Bukan semakin lemes, ya kendor, tapi semakin semangat. Baginda Rasul ya yajtahidu fil asl awakhir. Di 10 hari terakhir ibadahnya semakin rajin, semakin kuat. Wa kana yakhusu layaliha bi'amalin la yakum ya illa fi hadzal waqt. Jadi benar-benar diisi dengan sebanyak-banyaknya, muatannya itu kapasitasnya luar biasa. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah berkata, kana yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu. Baginda Rasul itu katanya di 10 hari terakhir ibadahnya luar biasa, sungguh-sungguhnya kagak seperti di hari-hari lainnya. Begitu. Wa kana min amal khasah bil ashr awakhir annahu alaihi salam. Nah, di antara amal-amal khususnya beliau ya'tazilun nisa, dia tinggalin dulu sementara istrinya. Padahal boleh kan? Halal. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Rasulullah biasa tuh. Tapi udah mulai 21 benar-benar ditinggalin lil ibadah wal i'tikaf. Faqad ja'an Aisyah radhiyallahu anha, kemudian juga disampaikan dari Siti Aisyah bahwa Nabi kana idza dakhala asru ahya lailahu. Sudah masuk malam ke-10, dia bangun, dia hidupkan malamnya. Wa aiqad'alahu, dia bangunin juga keluarganya. Bukan hanya dia, tapi juga mamahnya, istrinya, anaknya, semua dibangunin. Ya, wa syadda mi'zarahu, ini sebuah kinayah, artinya beliau siap-siap untuk ibadah, sungguh-sungguh, ya, luar biasa. Dan Nabi katanya yukhalitul isrin bi salatin wa naum. Kalau hari pertama sampai 20, Nabi malam itu ada salat, dan ada tidur. Idza kana al-asr akhir, tapi kalau sudah mulai 10 hari terakhir, syammara wa syadda mi'zarah. Nabi giat sekali ibadahnya. Bahkan diceritakan apa? Nabi kagak kedip sedikit pun matanya, kagak merem. Wa kana Nabi idza syahida Ramadan qama wa nama. Nabi Muhammad ketika bertemu dengan bulan Ramadan, ya, beliau qama wa nama. Dia hidupkan, ada tidurnya. Fa idza kana 24, kalau sudah masuk ke tanggal 24, lam yaduk Ramadan. Nabi belum pernah merasakan matanya tuh sampai terpejam. Wa yahtamilu annal murad bi ihya'il lail ihya'an ghalib. Maksudnya adalah Nabi betul-betul mendominasi hari itu, ya, diisi dengan ibadah semuanya. Wal hirsu 'ala dawam
al-qiyam fiha. Artinya Nabi tamak serakah, artinya Nabi berkeinginan keras istiqomah menghidupkan malam itu. Wal hatsu ala tajwidil khatimah, dan juga sebagai motivasi agar apa? Hari-hari terakhirnya itu bukan nambah jelek tapi tambah bagus dan bagus. Jamaah yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Ayuhyihu lailahu fi, ya. Malamnya kita hidupkan bisa dengan salat, ya, salat tasbih, taubat, hajat, selain salat tarawih ya, baca Quran, salawat sama Rasulullah, i'tikaf, lalu banyak doa, minta afwan, minta maaf, wal afiyah, dan minta kebaikan, ya, kebaikan ini kalau afiyah ini kebaikan dalam diri ini yang bersifat batiniah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka lailatul qadar, ya, alimaman, Rasul mengajarkan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ayyaqula du'aan khasa, membaca doa yang khusus. Ceritanya, ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, seandainya aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca ya Rasul? Kata Nabi, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maafkanlah aku ya Allah. Jamaah, ini kajiannya dalam, ada maghfirah, ada ampunan, ada afwan. Kenapa kagak minta maghfirah tapi minta afwan, ya? Kesempatan lain kita angkat kajian itu karena sangat mendalam. Kemudian qala ba'dul 'arifin, sebagian para arif billah mengatakan, man kanat lahu hajatun ila Allah taala, barang siapa yang punya kebutuhan kepada Allah. Bapak Ibu, tentunya kita punya hajat semuanya, ya. Fal yaqra, ini ada amalan, maka bacalah surat Al-Qadar. Berapa kali? 41 marrah, sebanyak 41 kali. Kan pendek tuh, dan kita sudah hafal semua. Bapak Ibu bisa amalkan selama 10 hari ini. Baca terus, dan juga di luar hari ini nanti ada keperluan, kirim Al-Fatihah kepada baginda Rasul, niatin hajatnya, lalu baca ada ini 41 kali, lalu berdoa seperti doa ini, ya. Wa yas'alullaha ta'ala hajatahu, lalu setelah baca itu mulailah mohon sama Allah, minta hajatnya. Taqdi bi masyiatillahi ta'ala, insyaallah akan Allah kabulkan, ya. Wa man arada zawal faqri, dan barang siapa yang pengen hilang rasa fakirnya, artinya barangkali kita dalam kehidupan ini ada kesulitan ekonomi, ya, katanya fal yukthir min qiraati suratul qadar, maka perbanyaklah membaca surat Al-Qadar. Kemudian setelah itu, ya, bacalah doa ini. Allahumma ya man yakfi an khalqih, ya ahad man la ahad, lahu in qata'ar raja'u illa mink, wa khabat al-amalu illa fik, wa suddatit turuq illa ilaik, ya ghayyathal mustaghithin agithni. Ya, kata wa yukariru agithni. Pas kata-kata agithni, ya Allah tolonglah aku ya Allah, bantulah aku ya Allah, itu diulang-ulang sebanyak 7 marrat, 7 kali. Fa innallaha yazilu anhu al-faqra, insyaallah Allah akan menghilangkan rasa kemiskinan, kefakiran dalam diri kita dan keluarga kita. Ajak anak-anaknya, keluarganya amalin ini, insyaallah jadi orang kaya semuanya, ya. Kaya ilmu, kaya hati, kaya batin, dan kaya materi dan immateri. Ada materi, ada immateri. Kemudian jamaah, di malam Lailatul Qadar itu ada yang namanya nafahat. Apa nafahat itu? Karunia yang luar biasa, ya, yang bersifat maknawiyah. Tapi kita harus siapkan hati kita. Saya buka dengan, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan untuk minta ampun dari dosa-dosa. Bulan Sya'ban, bulan untuk memperbaiki hati daripada aib-aib yang ada dalam hati kita. Pasti setiap kita punya amradul qulub. Kemudian bulan Ramadan, litanwirul qulub, untuk menyinari hati kita. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam at-taqarrubu ilallah ta'ala, malam untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nasihat Rasulullah kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik, ya bunayya, wahai anakku, jika Anda mampu setiap pagi, setiap sore, upayakan di hatimu tidak ada kebencian.
di hatimu tidak ada kedengkian, iri, hasud, dengki kepada orang lain, maka lakukanlah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini introspeksi diri kita. Kalau ingin mendapatkan nanti nafahat di malam Lailatul Qadar, bersihin hati kita. Buang semua benci, dengki sama orang lain, sama temuan, buang semuanya. Fa inna dzalika min sunnati, dan membersihkan hati kita dari amradul qulub merupakan sunnah Rasulullah. Faman ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sungguh dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, faqad kana ma'i fil jannah, insyaallah nanti dia akan bersamaku di surga. Persiapkan hati. Ini merupakan pondasi yang sangat asas untuk kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasul bersabda, apabila Allah menginginkan kepada seorang hambanya menjadi baik, dibukakan gembok hatinya. Jadi jamaah sekalian, di hati kita itu juga ada gemboknya. Bukan hanya pintu kita, bukan hanya lemari kita dikunci, tapi hati kita juga ada gemboknya. Idza aradallahu li'abdin khairan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, fataha lahu qafla qalbihi, Allah bukakan ya kepadanya apa? Gembok hatinya. Kalau sudah dibuka, wa ja'ala fihi al-yakin was-sidq, maka diberikan kepada hatinya keyakinan yang kuat kepada Allah. Kejujuran, kesidikan kepada Allah. Yakin Bapak Ibu, ya apa? Kita tuh harus yakin sama Allah, ya. Maka kata Allah apa? Wahai hamba-hambaku, aku jadikan semua yang ada di alam ini untuk Anda. Ja'altul asya' min ajlik. Tapi ja'altuka min ajli, kata Allah. Aku ciptakan engkau untukku. Khalaqtuka lil ibadah. Aku ciptakan Anda untuk beribadah. Fala tal'ab, jangan main-main. Serius ibadah. Ya. Wa damantu laka rizqak, dan aku jamin rezekimu. Fala tad'ab, jangan capek-capek. Karena rezeki itu sudah muqassam, sudah dibagi-bagi oleh Allah. Rezeki itu madmun, dijamin, dijanjikan, dan dimiliki. Sebagaimana keterangan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi kita harus yakin rezeki kita sudah Allah. Allah bukan hanya ciptakan kita, tapi Allah janjikan rezeki-rezekinya. Salah satu contoh, ketika kita berada di rahim ibu kita ya sudah dapat rezeki. Ya. Tapi lanjutin dikit lagi nih. Mohon maaf kepanjangan ya. Jamaah yang berbahagia. Kemudian apa? Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fi. Kalau sudah dicabut tuh gembok hatinya, maka Allah kasih apa? Wa'iyan, kesadaran yang penuh di dalam hati kita. Untuk kita bisa salak menempuh jalan. Apa yang kita mau ambil nih dalam hidup ini. Ke kiri atau ke kanan. Ya. Wa ja'ala qalbahu saliman. Allah jadikan hatinya itu baik. Hati itu bersih. Wa ja'ala lisanahu sadiqan. Dan Allah jadikan lisannya itu jujur. Ngomong itu jujur. Dan saat ini bangsa Indonesia sedang diuji kejujuran. Kita harus sadar. Dengan Pilpres tahun ini, Pilpres bukan curang, tapi jahat, zalim. Ya, semua mengakui dari hati yang paling dalam. Kita doakan mudah-mudahan pada hakim-hakim itu Allah kasih hati yang kuat untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini susah. Ya, punya hati, punya lisan yang berani berkata yang jujur. Kemudian wa khaliqatahu mustaqimah. Dan Allah jadikan karakter hidupnya itu mustaqimah, lurus, istiqomah, enggak pelencah-pelencong. Ke sini A, ke sini B. Ya. Kita lihat sekarang orang-orang pintar tuh yang lagi itu, ya. Dia jual ilmunya, dia rendahkan martabatnya karena kedudukan doang, karena uang. Ya. Kalau dia tahu tuh backgroundnya pada curang sama salah semuanya. Marah-marah ini jadi nih. Wa ja'ala udhunahu sami'atan, dan Allah jadikan telinganya itu mendengar. Wa ainahu basir, matanya bisa melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak pelajaran dari Allah berikan di depan mata kita nggak bisa melihat. Ilmu yang bagus banget kita nggak bisa dengar. Kenapa? Karena mata batin kita kotor. Telinga batin kita kotor. Maka sulit mendapatkan ilmu-ilmu Allah. Ya.
Nanti ada ciri bagaimana mendapatkan itu semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Wa inna li rabbikum azza wa jalla fi ayyamid dahrikum nafahat." Sesungguhnya Tuhan kalian di hari-hari kalian tuh. Artinya dalam setahun itu punya nafahat. Allah memiliki nafahat, karunia-karunia. Fata'arradu laha, carilah karunia itu. La'alla ahadakum an tusibahu minha nafhatun la yasqa ba'daha abada. Mudah-mudahan seseorang di antara kita yang dengan kajian malam ini dapat satu aja nafhah karunia Allah yang bersifat ma'nawiyah. Dia tidak akan sesat, tidak akan sengsara, tidak akan sulit selama-lamanya. Wa kaifa natarudlah, bagaimana kita nih mencari nafahat itu? Nafahatullah tanzilu alal qalbil ladzi salaha wan salaha. Nafahat Allah, karunia Allah. Jamaah sekalian, ada yang namanya at-ta'at. Ada namanya al-khairat, beda ya. Kalau al-khairat kebaikan-kebaikan yang bersifat materi. Tapi ini yang nafahat, ya nikmat-nikmat Allah yang bersifat imateri. Dari ilmu, cahaya, bimbingan, ketenangan hati, ya, kejujuran. Katanya, nafahat Allah itu turun kepada hati yang benar, yang baik. Hati yang selalu dia perbaiki. Ya, hati yang dia siapkan untuk menerima turunnya nafat-nafat dari Allah. Wa asara sahibul isya, dan Imam Ghazali ya memberikan gambaran bitathhirul qulub min al-amradil qalbiyah. Kalau kita ingin mendapatkan nafahat di malam Lailatul Qadar, mulai hari ini belum terlambat, bersihin hati kita. Malam ini minta Allah bangun, buang ya Allah sifat-sifat jelek dalam diri kita. Kedengkian, kebencian sama teman, gara-gara persaingan, buang semuanya. Biar hati kita bersih. Karena al-ilmu nur, wa nurullah la yuhda lil asi. Ya, caranya Bapak Ibu, bersihkan hati kita. Nanti kita ada bimbingan. Baca, ya malikal mulk, wahai raja di raja. Anta rabbi, engkaulah Tuhanku. Waridhaka matlubi, engkaulah tujuan hidupku. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Min dzambi, dari dosaku, wa min ghaflati, dari lalaiku, wa min khati'ati, dan dari kesalahanku, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu ya Allah, bi hurmati habibikal mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungan. Nah, kita tetap wasilah kepada baginda Rasul, bi hurmati habibikal mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, carilah karunia Allah ya. Fa fi hadhil lailah, pada malam-malam inilah ya, khususnya malam Lailatul Qadar, akan turun yang namanya nafahat dari Allah. At-ta'at, karunia dari Allah. Apa saja ya yang diantara kategori nilai-nilai karunia-karunia yang bersifat nafahat yang maknawiyah. Pertama, Allah turunkan di hati kita, di hati orang mukmin, ketenangan. Ya, susah punya jiwa tenang walaupun rumahnya bagus, mobilnya banyak, harta banyak, tapi hatinya enggak tenang. Ya, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hatinya orang-orang mukmin. Yazdadu imana ma imanin, akan bertambah imannya. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Itu yang pertama. Yang kedua, yang termasuk nafahat karunia, ayunzila fi qalbihi at-tama'ninah. Allah turunkan di hatinya rasa tama'ninah, ketenangan, kenyamanan. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Banyak berzikir Bapak Ibu. Orang yang paling lemah katanya orang yang kagak pernah berzikir. Karena berzikir kagak wajib wudu, bisa berdiri, berjalan, bawa mobil, hatinya selalu hadrah, hudur bersama Allah. Ya. Kemudian berikutnya, ayajallahu fi qalbihi nuran. Nah, ini mahal. Ya, kalau kita mendapatkan nafah di malam Lailatul Qadar, Allah berikan di dalam hati kita ada cahaya. Yamshi bihi finnas. Dengan cahaya itulah kita bisa jalan. Ya, jadi terang jalannya kemana-mana. Awaman kana mayitan fahyain. Tadinya mati dihidupin. Wa ja'alna lahu nur. Allah berikan cahaya. Yamshi bihi finnas. Tapi bayangin para dosen, teman-teman sekalian, bagaimana kita berjalan di tengah kegelapan. Bisa-bisa ada got kita nyemplung jatuh, ada batu kita terjungkal. Ini ada cahaya yang bimbing hati kita terus. Ya.
Kemudian ayaj'alallahu lahu mizanan. Nah ini Allah jadikan juga di hati kita ada neraca. Yakshifu bihi thayyib minal khabis. Kita tahu oh ini baik, ini jelek. Ini hasan, ini sayyi. Ini hak, ini batil. Nah itu namanya nafahat dari Allah tuh. Banyak orang kagak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Buta hatinya, buta pikirannya. Itu namanya kata Imam Ghazali, dia salah, dia agak paham, dia salah. Ya. Dia kagak sadar dia salah. Kenapa? Sudah mukabbal bisyahawat, terbelenggu dengan syahwat. Syahwat apa? Syahwat kedudukan. Syahwat harta. Syahwat kemegahan dan lain sebagainya. Taib. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Maka Allah kasih kita furqan. Apa bisa membedakan mana yang baik, mana yang putih, mana yang hitam, terus begitu, ya. Kemudian wa yukaffir ankum sayiatikum, dihapusin dah keburukan-keburukan. Lalu wa yaghfir lakum, diampunin, ya. Dan Allah Maha Dzul Fadlil Azim. Kemudian ayyukrimahullahu fayaj'aluhu min ahli maqam ihsan. Berikutnya di antara nikmat yang bersifat nafahat ya adalah Allah jadikan kita orang yang ahli maqam ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Orang iman ngaku iman, KTP-nya iman, ya. Tapi dia kagak muslim. Apa muslim maksudnya? Maaf, iman Islam. Iman hanya beriman pada Allah dan semuanya, tapi dia kagak ada amalnya. Muslim ini syariah. Harus ada sholat. Orang beriman harus sholat, puasa, haji, zakat. Ya. Kemudian yang paling tinggi adalah ihsan. Ya, anta billaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ini. Kalau orang sudah ihsan, muhsin, namanya fa'il muhsin, maka dia muslim insyaallah dan dia mukmin. Orang mukmin belum tentu muslim. Banyak orang beriman kagak pada sholat, enggak pada puasa. Sudah panggil ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman puasa, enggak ada pada puasa. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya sholat, menuju kemenangan, enggak pada sholat. Ya. Dan orang yang sudah muslim belum tentu muhsin. Apa tuh? Ikhlas hatinya ibadahnya karena Allah. Ada orang sholatnya bukan karena Allah. Ya. Tarawihnya bukan karena Allah. Nuntut ilmunya bukan karena Allah. Waliyadu billah. Hanya pengen cari apa? Pujian saja. Taib. Faya'budullaha ibadatan fiha ladzah wa fiha khasyah. Nah, kita menjadi orang-orang yang maqam ihsan, lagi ibadah kepada Allah, ada terasa lezatnya, enak, nikmat. Ada orang baca Quran kagak nikmat, pengen buru-buru kelar. Sholat kagak nikmat, pengen buru-buru selesai. Ya, ini nanti doa. Laka bika. Maka orang-orang soleh mau sholat bilang gini, Allahumma anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Bilang begitu ya. Lalu bilang apa? Bilang laka bika. Laka karenamu ya Allah aku sholat. Bika dengan sebab rahmatmu, bantuanmu, gitu, kebaikanmu, gitu ya. Jadi ibadah kita yang pernah kita capai, semua yang kita capai bukan karena kita doktor, bukan karena kita profesor, bukan, itu sombong namanya. Tapi semua kita lakuin karena rahmatnya Allah, karena kebaikan Allah. Ada ceritanya seorang hamba tinggal di tengah laut, di pulau itu, di atas gunung, ibadahnya hanya sholat, baca Quran, berzikir, kagak ada yang lainnya, ibadah semua. Lalu kalau turun ke bawah mudah banget kayak ada lift aja. Yang ahwal aulia, arif billah. Lalu setiap sholat makan ada buah ruman. Buah ruman tuh dia makan setiap saat. Padahal buah ruman itu kata buah delima, dia panennya hanya 1 tahun sekali. Tapi Allah kasih nikmat yang begitu luar biasa. Di akhirat ketika Allah mengatakan malaikat masukin orang ini ke sorga, itu sebab rahmatku, kebaikanku. Orang itu ngeyel bilang, enggak ya Allah, saya pengen masuk sorga dengan amal saya. Dia merasa amalnya banyak. Kata Allah, masukin dia ke sorga birahmati,
masih kagak mau juga. Sampai 3 kali, kata Allah, baik malaikat, orang itu timbang amalnya. Matanya dicopotin yang kanan, plok, ditaruh di timbangan. Tato kejungkal tuh. Itu baru mata doang. Belum lagi yang lain-lainnya. Dimasukinlah oleh Allah ke neraka. Di neraka teriak-teriakan dia. Ya Allah, neraka panas, panas, panas. Akhirnya kata Allah, malaikat itu orang pindahin ke neraka, ke surga. Tapi tolong taruh dulu di depan saya, hadapkan dengan saya. Ditaruh di depan Allah. Apa kata Allah? Hamba, mas. Kamu tuh bisa ibadah bertahun-tahun dengan enak, nikmatnya, itu birahmati. Bisa berzikir dengan nikmatnya, khusyuk, nggak ada yang ganggu, birahmati. Bisa baca Quran, birahmati. Wudu begitu mudahnya, birahmati. Kamu bisa makan buah rumman setiap hari, setiap saat, itu birahmati. Tahu nggak? Kata Allah begitu. Bahwa buah rumman itu dia panennya hanya setahun sekali. Coba jamaah sekalian. Ya, ini menyadarkan kita bahwa semua profesor dokter itu yang ilmunya tinggi, makin tinggi dia makin tunduk. Dia sadar ada yang lebih tinggi lagi dari kita. Allamul ghuyub. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Alim. Kita hanya dikasih sedikit daripada ilmunya Allah. Oke, sedikit lagi lanjutin. Kemudian yang berikutnya Allah kasih apa? Rasa khasyah. Rasa takut sama Allah yang begitu bergetar. Ada orang gak takut sama Allah. Bohong dia ketawa. Maksiat dia senang-senang. Ya, agak ada rasa takut sama Allah. Makanya orang-orang yang mendapatkan nafahat itu jadikan ahli maqam ihsan, ibadahnya lezat, rasa takut sama Allah. Karena kata Imam Ghazali, salah satu ilmu yang bermanfaat apa? Ilmu yang membuat dia makin takut kepada Allah. Ya, ilmu yang membuat apa? Dia cinta sama akhirat. Itu, ya. Kemudian ya'budullaha ka'annahu yarah. Dia menyembah Allah seakan-akan Allah melihat dia. Nah, rasakan anallaha wujudan hakikian. Saya punya buku judulnya Munajat kepada Allah. Ya. Bagaimana ibadahnya ini betul-betul merasakan ada Allah. Karena ada orang sholat, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kagak ada Allah dalam hatinya. Makanya at-taqabbulu bil hudur. Orang kalau ibadahnya mau Allah terima, harus ada hudur hatinya bersama Allah. Jangan hanya mulut kita bilang Allah Maha Besar, tetapi di mulut kita, tetapi di hati kita terbang kemana-mana, mikirin urusan dunia. Katanya antal munafik. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Fathur Rabbani. Ente munafik. Dia mulut Tuhan bilang Allah Maha Besar, tapi dia hatinya macam-macam berkecamuk. Jamaah yang berbahagia. Kemudian wahadihi ibadatun salih. Inilah ibadahnya orang-orang saleh, orang-orang yang khasyin, takut sama Allah, dan khasyin, orang-orang yang tunduk, ya, khusyuk. Berikutnya Allah muliakan dia. Allah bukakan hatinya. Apa? An yatalaqa minhal al-ilham. Bisa menerima ilham-ilhaman. Jamaah tuh kalau hatinya bersih tuh, jadi nanti perangkat ilmu itu kan pertama dengar. Lalu kita cerna di pikiran kita, ini masuk akal apa kagak. Kan Bapak Ibu kan kita alhamdulillah Allah kasih orang-orang yang berpikir, ya, para dosen-dosen. Kita tangkep. Lalu ilmu yang asasi masuk ke sini, hati kita. Kalau hati kita bersih, melahirkan amal-amal yang positif, yang bagus-bagus. Kalau hati kita jelek, kagak melahirkan amal. Ilmunya hanya sebatas wacana-wacana, hanya di kepala doang. Itu namanya ilmunya belum ilmu yang bermanfaat. Ya, oleh karenanya kata guru-guru, kalau mau dengar ilmu, pertama zakin nafsak qabla sima. Sucikan hatimu sebelum mendengarkan ilmu. Datang ke majelis ilmu, jangan bawa ilmu. Kita orang seakan-akan nggak punya ilmu aja. Digambarkan kita ngaji ini, depan kita ada gelas, udah diisiin air.
Ya. Kemudian ada yang minum, ada yang belum. Kemudian ada lagi yang datang pengen ngisiin air lagi, orang yang ngejekin air tuh. Yang diisi tentunya gelas yang kosong. Yang udah penuh gak diisi lagi. Itu gambarannya tuh. Ada apa? Rasa tawadu kita. Taib jamaah yang berbahagia, orang yang tawadu Allah angkat derajatnya. Nah, fatajiduhu musaddadan fil qaul wa tajiduhu sahihan fima yahkihi. Kalau kita mendapatkan fahata Allah bukakan hati kita, bisa menerima ilhamat mubasyarah dari Allah, mata kita temuin orang itu kalau ngomongnya lurus banget. Kalau ceritanya bener banget. Apa yang diriwayatkan, apa ini semuanya kagak ada bohong-bohongnya. Kenapa? Karena Allah memberikan ilham kepada dia. Ya. Allah mengatakan fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Dikasih ilmu laduni. Ilmu itu ada dua, ada ilmu kasbiyah. Ya, ilmu kasbiyah kita amalin nanti menjadi ilmu wahbiyah. Ilmu yang Allah bagi pleng 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 gitu. Ya. Atau nambah pinter aja. Kenapa? Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah Anda kepada Allah, gurunya langsung Allah. Dalam hadis apa? Man amila bima alima. Barang siapa yang beramal dengan ilmu, maka warathullah ilman ma lam ya'lam. Allah kasih ilmu yang darinya dia kagak tahu. Berikutnya, ayyukrimuhullahu fayaftahu lahu adana fuadi. Nah, ini lebih tinggi lagi nih, tingkat aulia. Kita mendapatkan karunia nafahat itu di malam Lailatul Qadar apa? Allah bukakan telinganya, telinga hatinya. Dia bisa mendengar alam ini bertasbih, batu bertasbih, pepohonan bertasbih. Sebagaimana Allah berfirman, "Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna." Ya, 7 lapis langit, bumi, semuanya dan apa yang ada di dalamnya semuanya sedang bertasbih kepada Allah. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semuanya sedang memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kita kagak paham bagaimana tasbihan mereka. Innahu kana haliman ghafura. Jamaah, terakhir saya tutup dengan sebuah kisah. Ya. Tentang kisah An Said Ahmad Ar-Rifai. Tentang orang-orang yang Allah kasih karunia telinga hatinya hidup selalu mendengarkan tasbihat-tasbihat alam ini. Ya. Di sana ada katanya orang-orang yang Allah kasih pemahaman. Saya ceritakan di sini tentang Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Ada Tariqah Rifaiyah, Sadiliyah, Ibrahimiyah, Dasukiyah, banyak ya. Innama ikhtarahu khalhu. Jadi ceritanya ketika Imam Ahmad Ar-Rifai ingin memilih khalifah berikutnya setelah beliau yang menggantikannya, ini dalam ilmu tarbiyah. Tarbiyah itu nanti ada namanya mursyid, ada namanya murid, ada namanya baiat. Namanya bukan talib tapi murid, dari kata aroda yurid irodah. Ya, si murid nggak punya keinginan apa-apa, dia mengikuti keinginan gurunya, gurunya mengikuti keinginan gurunya terus sampai mengikuti keinginan Rasulullah. Dan Rasul nggak punya keinginan apa-apa, hanya mengikuti keinginan Allah. Gitu ya. Anta turidu ana urid walakinallah fa'alu lima yurid. Nah, ceritanya jamaah sekalian, jadi beliau Ahmad Ar-Rifai dia milih keponakannya, anak daripada adiknya yang perempuan. Jadi ada istilah dalam Islam, kalau amun itu paman laki, kalau khalun paman dari perempuan. Ya. Beliau memilih siapa? Memilih keponakannya. Kemudian zawjatuhu ini ngedumel. Qalat lahu zawjatuhu limadza tufaddul ibna akhika ukhtaika ala ibnik. Kenapa kau pilih ponakan, nggak pilih anak kita, katanya. Wasaqat alaihi kubbalul kaum. Masalah ini jadi rame di tengah ulama-ulama besar ahli tasawuf. Kemudian udah kalau gitu kita uji keduanya. Ya, salah satu dari keduanya dipanggil.
disuruh bawa keranjang rumput yang gede, membawa arit. Ya, perintahnya kamu segera pergi ke hutan, cari rumput sebanyak-banyaknya dan bawalah ke tempat sini. Pergi dua-duanya tuh, anaknya berangkat, keponakannya berangkat. Ini anaknya masuk hutan, langsung lihat rumput, ya dengan celurit yang tajam, langsung penuh tuh. Lari buru-buru sampai dia, bangga dia lebih duluan memenuhi keranjang kosongnya. Sementara ya sepupunya, anak ponakannya belum juga datang-datang. Lama ditungguin, kok nggak datang-datang ini. Kata Syekh, coba kalian kejar, cari dia mereka, cari dia. Pokoknya dapat kagak dapat sudah bawa ke sini. Dicari-cari ketemu, dilihat belum ada satu rumput pun yang dia potong. Dibawa ke gurunya. Apa kata gurunya? Kenapa kamu, katanya, tidak melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadamu? Lima lam ta'ti bima amartuka bihi, katanya. Nah, kenapa kamu tidak melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadamu? Mana rumputnya? Gitu. Apa dia bilang? Ya Sayyidi, itu barisnya qala ya, jangan kul. Ini saya tulis kul, tambahin alif qala harusnya. Ya Sayyidi, wahai guruku, kullama hamamtu an aqta nibtatan, ketika setiap kali saya ingin memotong rumput ini, sami'tuha tadhkurullaha, aku mendengar dia berzikir kepada Allah azza wa jalla. Fastahyi minallahi azza wa jalla an aqta'aha wa hiya tadhkuru. Aku malu kepada Allah. Aku pengen potong itu rumput dan dia sedang berzikir kepada Allah. Subhanallah. Kupingnya bisa mendengarkan rumput bertasbih. Ya. Faqala liman haulahu. Nah, kemudian Syekh bilanglah sama orang-orang yang ada sekelilingnya, hal arabtum lima wada'tu sirhuna, sekarang kamu tahu mengapa aku lebih memilih keponakanku ketimbang anakku. Hada a'ma wa hada basir. Anakku ini orang buta, hatinya buta dia. Oh ini nih hatinya melek, katanya. Hal yasihu ayyaquda a'ma mubsirin? Apakah bisa orang buta bawa orang yang melek? Kagak. Orang pinter, orang cerdas bawa orang yang bodoh. Kita kagak mau dipimpin oleh orang yang bodoh. Ya. In kana hadza zaman kadzalik kama qala qail. Jemaah sekalian, teman-teman para dosen, cerita ini sangat menarik. Ya. Terakhir diberi isyarat bahwa kita berteman dengan orang-orang yang pintar-pintar yang baik-baik. Saya senang dalam kumpulan ini. Mudah-mudahan satu sama lain saling berbagi ilmu. Ya, hari ini kita dengar dari saya dan kali dari yang lain-lainnya. Pasti setiap orang punya kelebihan, punya kemampuan, dan dengan bahasa tawadu kita sama-sama belajar untuk menuju sebuah kesempurnaan. Ya, ini ada syair mengatakan, idza kana al-ghurabu dalil qaum, apabila burung gauk dia menjadi gaitnya satu kaum, hawa bihim ila wadil kharab, maka burung itu akan membawa mereka kepada apa? Lembah kehancuran. Nah, kalau kita dipimpin orang-orang bodoh, maka kita siaplah menuju sebuah kehancuran. Para dosen, teman-teman berbahagia, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ikutin saya sama-sama. Ini benar-benar jadi amal soleh kita. Ya, zikiran. Baca Allah 10 kali. Allah, 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 Allah. Ikutin. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i,
Pahamin? Allahu syahidi, Allah selalu melihat saya. Allahu naziri, Allah selalu ngawasin saya. Allahu ma'i, Allah selalu bersama saya. Ya, insya Allah selamat dunia akhirat. Imam Junaidi al-Baghdadi di umur 7 tahun, hatinya sudah peka. Masuk dunia tarbiyah, datang ke gurunya minta diajarin. Kata gurunya, amalin Allah sebelum tidur. Karena lafaz Allah, lafaz yang menggabungkan semua asma dan sifatnya Allah. Al-Ma'bud yang kita sembah. Lalu bilanglah Allahu syahidi, Allah selalu melihat saya. Allahu naziri, Allah selalu ngawasin saya. Allahu ma'i, Allah selalu bersama saya. Diamalin 40 malam oleh beliau. Lalu setelah itu datang ke gurunya, ya ammi wa ya syaikhi. Ya wahai pamanku, guruku, laqad wazabtuha arba'ina lailatan. Aku sudah ngamalin selama 40 hari, 40 malam. Ya. Apa kata gurunya? Junaid, idza kana Allahu ma'ak wa idza kana Allah yunazirak wa idza kana Allah syahidak fa kaifa anta asyalah. Junaid, anakku, jika kau sudah merasa selalu bersama Allah, selalu dilihat oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah, bagaimana bisa curang? Bagaimana bisa bohong? Bagaimana Anda bisa dusta? Nangis dah Junaidi. Nangis. Ya. Jamaah, mudah-mudahan Allah jaga semuanya. Ya, ikutin. Allah. 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 Allahu syahidi. Allahu naziri. Allahu ma'i. Siga tobat. Tubna ilallah. Ya Allah, malam ini, malam ke-18 kami bertobat kepadamu ya Allah, taubatan nasuha. Wa raja'na ilallah. Kami ingin kembali kepadamu ya Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna. Kami menyesal ya Allah semua dosa kesalahan yang pernah kami lakukan. Wa azamna, kami berazam ya Allah, alla na'uda ilal ma'asi abadan, tidak lagi melakukan maksiat selama-lamanya. Ya malikal mulk, wahai raja di raja, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang aku cari Allah. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau ya Allah. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, min dzambi, dari dosaku, wa ghaflati, dari lalaiku, wa khati'ati, dan dari kesalahanku, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu ya Allah, bi hurmati habibika Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma kama ballaghtana awwalah, Allahumma ballaghna tamamah, wa a'inna 'ala siyami wal qiyam, warzuqna lailatal qadri, waj'alna fi hadzal syahril mubarak minal faizin wal maqbulin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Engkau telah mempertemukan kami Allah dengan awal Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami bisa menyempurnakan akhir Ramadan. Dan bantulah kami Allah untuk bisa puasa yang sempurna, untuk bisa qiyam yang sempurna. Dan karuniakanlah kepada kami malam Lailatul Qadar. Dan jadikanlah kami Allah di bulan yang penuh berkah ini termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang ibadahnya Engkau terima ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza ma ufidukum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
mengucapkan jazakallah khairan kasiran kepada narasumber utama kami, kandidat Profesor Dr. Salahuddin MA, Kiai Haji, Amin, yang amin, telah amin. meluangkan waktu dan keilmuannya. Bapak Ibu, para profesor dan dokter, izinkan kami menyampaikan bahwa forum ini menjadi ajang silaturahmi dalam rangka menuju kebaikan. Kami pastikan kepada Bapak Ibu yang bergabung akan menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan akademis. Jadi kita akan bantu supaya teman-teman bisa masuk dalam jurnal Sinta 2, sampai kemudian Q1, sampai dengan kemudian Scopus, sampai kita bersama-sama mencapai puncak karir sebagai profesor di bidang keahlian kita sebagai bagian dari risalah dakwah kita. Bapak Ibu, izinkan kami